Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Wahyuni SPD. Saya adalah guru di SD Muhammadiyah Condong Catur, Yogyakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik PPL di sekolah saya sendiri. Praktik PPL saya laksanakan dengan cara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bu Ayu cek dulu ya. Coba yang sudah masuk siapa aja di situ? Ya, sudah masuk semuanya ya. Siap belajar ya anak-anakku sayang ya? Ya. Siap. Mari kita berdoa dulu supaya dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Jika berdoa, hap, wahid isnain salasa. Baik, anak-anak. Coba, kenapa? Supaya kita semangat. Mari kita tepuk SDMU CC dulu ya. Semangat. Baik anak-anak, sebelum sampai ke pembelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ikut proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tujuannya, pembelajaran kali ini kita akan menyebutkan kosakata berbagai jenis benda. Kemudian melalui gambar nanti kita akan mengelompokkan kosakata. Coba Bu Ayu cek dulu perlengkapan belajar anak-anak. Selanjutnya, di situ ada sebuah gambar. Coba anak-anak temukan benda apa saja yang ada pada gambar tersebut. Ya, ada gambar apa di situ? Ada manusia. Oh, ada manusia. Pinter. Mbak Arsi tahu enggak, manusia itu termasuk benda hidup apa benda tak hidup? Hidup. Pinter. Keren buat Mbak Arsi. Terima kasih. Coba yang lain siapa yang bisa menjawab? Meja. Meja, pinter. Meja itu termasuk benda hidup apa benda tak hidup ya? Tak hidup. Benda tak hidup, keren ya. Nah, anak-anak ternyata sudah pinter ya, sudah tahu tentang gambar di situ. Apa sih ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup? Perhatikan dan simak video dari Bu Ayu berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup? Nah, kali ini kita akan pelajari satu persatu ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Benda hidup dapat tumbuh besar. Dan tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Contohnya apa saja ya tadi ya, benda hidup. Benda hidup
lagi? Membutuhkan makanan. Iya, ciri-cirinya membutuhkan makanan. Terus apa lagi? Dapat bergerak. Dapat bergerak, hebat, pinter. Ya, tadi sudah anak-anak sudah menyimak bersama-sama ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ya. Tadi benda hidup itu membutuhkan makanan, berkembang biak, bergerak, gitu ya. Kemudian benda tak hidup. Benda tak hidup itu ya tidak makan, tidak minum, kemudian tidak dapat tumbuh, kemudian tidak berkembang biak. Nah, anak-anak, Bu Ayu sudah menyiapkan LKPD. Coba anak-anak kelompokkan yang mana yang termasuk benda hidup dan yang mana yang termasuk benda tak hidup. Baik, Bu Ayu minta sama Mbak Lisa. Di situ yang termasuk benda tak hidup gambar apa saja? Tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, boneka. Oh, pinter. Tiang bendera, gedung sekolah, kemudian gambar Sepeda. Kak. Ya, hebat, 100. Kita lanjutkan ya. Tadi kita itu sudah mengelompokkan benda-benda yang mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Kita lanjutkan ya. Di sini Ibu Guru akan membaca dengan nyaring, tetapi Bu Ayu mau minta tolong sama Mbak Orlin untuk membacakan cerita ini. Mbak Orlin? Udin dan Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Anak-anak, selanjutnya nanti kita akan belajar membuat kalimat sederhana. Bagaimana caranya membuat kalimat sederhana? Nah, cara membuat kalimatnya begini. Buku termasuk benda tak hidup karena buku tidak dapat tumbuh. Selanjutnya, silakan dibuka LKPD-nya yang berikutnya. Setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri benda, buatlah kalimat dengan kata-katamu sendiri. Ya, Bu Ayu akan ngecek. Anak-anak yang sudah bisa membuat kalimatnya siapa? Coba Mbak Olin mau menyebutkan. Coba kalimatnya apa punya Mbak Olin? Kucing termasuk benda hidup karena dapat bergerak dan berpindah tempat. Pinter. Yang kedua? Si termasuk benda tak hidup karena tidak bergerak dan tidak tumbuh besar. Pinter, 100. Keren. Ternyata anak-anak hebat-hebat ya. Sudah bisa membuat kalimat. Nah, kita tadi sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri bendanya. Nah, sekarang anak-anak, yuk kita ice breaking dulu. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Sudah ice breaking kita, tadi sudah senam. Gimana? Masih semangat ya belajarnya ya? Masih semangat? Kita masuk ke muatan matematika. Kita akan belajar tentang membandingkan bilangan berdasarkan kelompok benda. Nah, anak-anak, kita simak bersama-sama ini video tentang pembelajaran membandingkan bilangan. Bagaimana cara membandingkan bilangan? Ayo silakan anak-anak simak video dari Bu Ayu ya. Mari kita perhatikan dua kumpulan benda. Kotak warna hijau ada 3 pensil, sedangkan kotak warna ungu ada 1 pensil. Artinya bahwa kotak hijau lebih banyak dari kotak warna ungu. 3 lebih banyak dari 1.
Nama lain lebih banyak adalah lebih dari. Berikutnya kita amati kotak biru dan kotak orange. Kotak biru ada 3 tas, sedangkan kotak orange ada 5 tas. Berarti kotak biru lebih sedikit dari kotak orange. Artinya bahwa bilangan 3 kurang dari 5. Oke, baik anak-anak, tadi sudah menyimak video penjelasan tentang membandingkan bilangan berdasarkan kelompok suatu benda ya. Karena tadi kita sudah belajar cara membandingkan dengan menyebutkan lebih banyak atau lebih sedikit. Coba di sini ada 2 kotak, ada warna biru dan ada warna orange. Kita bandingkan, apakah ikan lebih banyak atau lebih sedikit dari ulat? Siapa yang bisa menjawab? Coba Mas Eiza. Iya, coba dijawab sayang. Lebih banyak. Lebih banyak, keren ya. Ikannya ada 55, ulatnya ada 35. Artinya ikan lebih banyak dari ulat. Selanjutnya kalau yang ini. Nah, ini ada di LKPD. Nah, ini dijawab nanti. Dikerjakan dulu di LKPD-nya. Ayo dibuka LKPD-nya yang gambarnya seperti ini. Ya, sudah selesai semua ya. Hebat. Oke, tadi yang pertama kali angkat tangan tadi ada Mbak Inara. Coba Mbak Inara. Buaya lebih banyak dari harimau. Pintar. Keren. Masih nomor 1, Bu Ayu tanya yang lain. Siapa tahu ada jawabannya yang berbeda. Siapa yang jawabannya berbeda? Buaya lebih sedikit dari ular. Buaya lebih sedikit dari ular. Hebat. Ya, keren. 100. Pinter. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bermacam-macam ya. Dari bahasa Indonesia sampai dengan muatan matematika. Coba Bu Ayu mau tanya nih, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan kita tadi belajar apa saja? Benda hidup dan benda tak hidup. Terus apa lagi? Tadi kita disuruh membuat apa? Matematika. Matematika. Tadi udah belajar matematika. Hebat, keren. Yang pertama tadi kita sudah belajar ciri-ciri benda. Ada yang benda hidup itu bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan, dan berkembang biak. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang dikerjakan dulu soal evaluasinya di situ ya. Ada 10 nomor, kerjakan sekarang. Mohon kepada ayah bunda untuk membantu memfoto kemudian mengupload di LMS sekolah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, ayo lihat semuanya. Bu Guru pingin lihat ekspresi kalian hari ini. Baik, untuk anak-anak yang hebat, karena tadi sudah bisa menjawab semuanya dari awal hingga akhir, maka Bu Ayu beri reward satu-satu. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Stika berdoa. Hap. Ya, anak-anakku sayang. Terima kasih hari ini sudah belajar bersama Ibu Guru. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu. Semoga anak-anak dan ayah bunda yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu Guru juga sehat.
Terima kasih anak-anakku sayang. Terima kasih kepada Ibu Siti dan Bapak Dedi Pramono. Terima kasih kerawuhannya di pembelajaran Zoom kami di SD Muhammadiyah Condong Catur. Sampai jumpa lagi ya anak-anak di pembelajaran dengan Bu Ayu di berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi